Halo teman-teman, bersama saya Krisna. Di sini saya akan mereview modifikasi yang terdapat pada motor Vario 110 ini. Sebelumnya Vario ini tahun 2018 dan merupakan generasi terakhir dari Vario 110 Fi. Mengapa generasi terakhir? Karena pihak Honda sudah tidak memproduksi motor ini. Menurut artikel yang saya baca, pihak Honda mengganti ini dengan All New Honda Beat tahun 2020. Dan artikel lain juga menyebutkan bahwa Honda lebih berfokus pada Vario 125 dan 150 cc, sehingga motor ini sudah tidak diproduksi lagi. Kembali ke pembahasan, motor Vario ini konsep modifikasinya adalah simple. Bisa dilihat karena warnanya hanya ada hitam dan merah. Selebihnya itu hanya warna tambahan saja supaya enak dipandang. Maka dari itu, tonton dan simak video berikut supaya teman-teman mengetahui apa saja yang ada pada Vario ini. Yang pertama, saya akan membahas bagian atas dulu. Di sini saya menggunakan hand grip RCB. Hand grip RCB ini dibanding dengan standarnya lebih enak dan lebih empuk, sehingga saya menggantinya dengan merek RCB tersebut. Saya beli hand grip tersebut dengan harga sekitar 70 ribuan. Kemudian di sampingnya ada spion jalu. Spion ini kecil dan bundar ya, dan kacanya juga cembung, jadi untuk lihat ke belakang masih cukup jelas kalau menurut saya. Spion ini saya beli dengan harga 100 ribuan. Kemudian kita bergerak ke depan. Di sini ada handle rem RCB juga. Saya ganti RCB karena juga lebih enak dan lebih empuk. Selain itu, merubah penampilan motor ini menjadi lebih keren lah. Kemudian di sini di depan, di sini ada namanya karbon. Karbon tersebut hanya dicelup saja, dilapisi karbon. Di samping kiri juga sama, handle RCB, hand grip RCB, dan ada spion jalu. Lalu kita pindah ke bawah bagian roda dan pengereman. Di sini saya menggunakan ban mereknya Corsa R46 dengan ukuran ban 90/80. Ban ini termasuk soft compound, jadi untuk karetnya ini lebih empuk dibanding standarnya. Dan ban ini juga ukurannya lebih besar karena ukurannya 90/80, sedangkan yang standar hanya 80/80. Kemudian velg ini velg standar cuma dicat dengan warna merah. Kalau untuk kode catnya ini adalah red candy dari Sapporo. Kemudian pindah ke pengereman. Di sini saya menggunakan piringan cakram ukuran 260. Terlihat lebih besar dari standarnya. Kemudian di sini saya menggunakan kaliper RCB juga berwarna biru. Kelebihan kaliper ini adalah pistonnya ada 4,
sedangkan kaliper standar hanya 2. Dengan otomatis pengereman motor ini jadi lebih pakem. Kemudian di selang rem berwarna biru juga menggunakan merek TRD. Dan motor ini sudah shocknya sudah dipendekkan ya, sekitar 1 sentian. Bisa dilihat dari sini. Nah sini ini sekitar ini 1 sentian. Jadi apa ya, jadi depannya jadi lebih padat. Setelah ini kemudian kita membahas bagian bodi. Di bodi ini semuanya masih warna standar dari pabrik ya. Dari stikernya, dari cat warnanya juga standar pabrik. Cuma di bagian stiker di sini kan ada merah-merahnya. Nah, saya stiker warna hitam supaya lebih simpel kelihatannya. Bisa dilihat warnanya hanya 2 pada bodi, yaitu hitam dan abu-abu. Lalu kita ke sini, ke bagian bawah. Motor ini menggunakan shock breaker dari RCB juga. Shock breaker ini ukurannya 330 mm ya, jadi lebih tinggi dari standarnya. Kemudian shock ini juga lebih empuk dan bisa diatur kekerasan dan kelenturannya di sini. Ini bisa diputar, kalau ke kiri lebih empuk dan sebaliknya ke kanan lebih keras. Shock ini saya beli dengan harga sekitar 700 ribuan. Kemudian pindah ke depan, yaitu ada box filter cover. Di sini juga di karbon seperti di depan tadi, cuma dicelup karbon saja atau dilapisi. Di sini juga sama karbon, dan di cover CVT ini dulunya warna abu-abu hitam. Kemudian saya cat silver supaya kesannya lebih bersih dan sama dengan ini. Kemudian kita bergerak di belakang. Di belakang ini seperti dapat terlihat pada selebor ini sudah ada pemotongan. Kenapa dipotong? Karena supaya lebih lebih simpel aja menurut saya. Kemudian di lampu belakang bolamnya sudah saya ganti dengan LED. Kelebihan lampu LED adalah lebih hemat dan cahayanya juga lebih terang. Kemudian kita ke bagian sini. Di bagian roda belakang juga ada peningkatan ukuran ya. Standarnya ban ini menggunakan 90/90, tetapi saya ganti 100/80. Bisa terlihat lebih besar. Kemudian ban ini mereknya Maxxis. Saya beli dengan harga sekitar 200 ribuan. Pelek belakang juga sama, hanya dicat. Lalu ke bagian knalpot. Di bagian knalpot ini saya sudah ganti dengan merek R9 tipenya Misano. Knalpot ini harganya sekitar 1 jutaan. Sebenarnya knalpot ini bukan untuk Vario 110, tapi untuk Honda Beat yang versi lama, sehingga di sini ada dipotong ya, di bagian leheran sini dipotong supaya tidak terlalu ke bawah. Knalpot ini menurut saya suaranya adem, tidak cempreng, dan masih enak didengar. Untuk keamanan dari tilang saya belum tahu karena saya belum pernah ketilang. Oke, kita coba tes suaranya. Ini suara dari idle knalpotnya ya, adem. Kalau digas seperti ini.
yaitu suara knalpot dari R6 Misano. Kemudian kita bergerak ke sini ke bagian cover kipas. Di sini juga dikarbon atau dicelup seperti part yang lainnya. Kemudian di sini di penahan lumpur, ini namanya penahan lumpur. Di sini saya mengganti dengan warna merah. Kenapa warna merah? Supaya lebih masuk warnanya. Ini kan merah, ini juga merah, supaya lebih ada warnanya di bagian bawah. Kemudian kita kembali ke bagian CVT lagi di bagian sini. Nah, di dalam sini saya sudah mengganti part-part yang ada di bagian sini. Part yang saya ganti yaitu rumah roller, kipas, dan per CVT-nya. Di rumah rollernya saya ganti menggunakan yang custom. Kenapa? Karena lebih enak tenaganya. Mengapa saya mengganti ini? Karena di rumah saya kan medannya naik turun di pegunungan. Jadi standar motor ini saya rasa kurang untuk di tanjakan loyo. Sehingga saya mengganti part-part yang ada di dalam sini supaya ditanjakan lebih bertenaga dan responsif untuk tenaga motor ini. Kemudian pada mesin motor ini juga masih standar pabrik, tidak ada yang dirubah. Mungkin itu saja review dari motor ini ya. Motor ini menurut saya simple, tidak ada aneh-aneh, dan masih enak untuk dibuat harian. Mungkin cukup itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam informasi. Terima kasih sudah menonton, dan buat kalian yang ingin memodifikasi motor Honda Vario 110 bisa jadi referensi. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.